Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1041. Apakah kita memenangkan pertempuran ini? Apakah orang-orang di dunia peri punya perasaan tidak nyata? Kelima Raja Surgawi semuanya telah gugur dalam pertempuran. Apakah bencana kiamat dunia abadi sudah berakhir? Bangun, berhenti bermimpi, ini baru permulaan. Seseorang tak kuasa menahan diri untuk tidak menyiramnya dengan seember air dingin. Apalagi, dewa raksasa itu tampak berbeda dari sebelumnya. Ya, raksasa yang muncul sebelumnya memegang kapak yang bisa membelah langit. Dewa raksasa ini memang sangat kuat, tapi selalu terasa sedikit kurang. Setidaknya aku tidak melihat kapak itu. Sekarang setelah kau menyebutkannya, memang benar. Kapak itu bukan benda biasa. Kapak itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Terlepas dari apakah perang telah berakhir atau tidak, setidaknya perang telah dinyatakan berakhir untuk sementara waktu. Yudi, Jiyu, dan Xuantian Jian diterbang ke Taichu. Taichu, kemana saja kamu selama ini? Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Taichu melirik mereka bertiga dan menjawab, aku pergi ke tempat yang sangat misterius. Aturan di sana sangat aneh, dan waktu serta ruangnya sangat kacau. Aku merasa seperti telah berada di sana selama ribuan tahun, tetapi ketika aku kembali ke negeri dongeng, aku mendapati bahwa baru 7 atau 8 tahun berlalu. Bagaimana mungkin tempat seperti itu ada di dunia? Ketiganya terkejut. Baiklah, ayo kita pergi dan melihat-lihat ketika ada kesempatan. Kata Taichu, lalu bertanya, apakah Kaisar Abadi Rubah Langit juga ada di dekat sini? Oh, saya hampir lupa tentang mereka. Mereka bertiga tiba-tiba terbangun. Sebelumnya, ekor 10 pernah diinjak ke tanah oleh dewa raksasa, dan tidak diketahui apakah sekarang keadaannya baik-baik saja. Mereka baik-baik saja. Yan Qingcheng terbang, membawa pohon pencerahan bersamanya. Mereka bertiga melihat dua wanita terjerat di dahan pohon pencerahan. Itu adalah Kaisar Abadi Rubah Langit dan Ye Yanyao. Ternyata Yan Qingcheng telah diam-diam menyelamatkan mereka berdua sejak lama dan telah menggunakan pohon pencerahan untuk mengisi kembali vitalitas mereka. Pohon pencerahan yang legendaris. Taichu terpikat oleh pohon pencerahan dan terkagum-kagum akan keindahannya. Makhluk yang begitu agung, aku tak pernah menyangka kau bisa menjinakkannya. Prestasimu di masa depan pasti tak kalah dariku. Senior, Anda terlalu baik. Kata Yan Qingcheng, saya hanya beruntung saat itu. Tidak, keberuntungan itu sendiri adalah bentuk kekuatan. Beberapa orang di dunia ini terlahir dengan keberuntungan yang luar biasa, dan mereka disebut orang-orang terpilih. Taichu memandang Yan Qingcheng dan berkata, pohon pencerahan tidak akan mengakui orang biasa sebagai tuannya. Bahkan jika Kaisar Xiao bertemu dengannya, ia mungkin tidak akan mampu menaklukkannya. Pohon itu akhirnya melekat padamu, yang menunjukkan bahwa kau adalah orang terpilih yang memang pantas. Tetapi saya selalu percaya bahwa kemauan, keyakinan, dan kerja keras manusia adalah yang paling penting. Yan Qingcheng tidak menjawab dengan rendah hati maupun sombong, seolah-olah dia mempunyai idenya sendiri. Menjadi orang terpilih atau memiliki keberuntungan besar hanyalah bonus baginya. Dia lebih suka percaya pada jalan yang selalu dianutnya. Taichu sedikit terkejut mendengarnya, lalu tersenyum dan berkata, sepertinya aku meremehkanmu. Siapa namamu? Junior Yan Qingcheng. Jawab Yan Qingcheng. Yan Qingcheng, namanya cocok untuknya. Puji Taichu. Tentu saja, dia penerus orang itu. Bingning menghampiri Yan Qingcheng dan berkata, orang itu. Taichu terkejut lagi, dan menatap Yan Qingcheng dengan penuh tanya, apakah kamu pewaris Kaisar Xiao? Meskipun kami tidak memiliki hubungan resmi sebagai guru dan murid, apa yang saya pelajari memang diturunkan dari Kaisar Xiao. Kata Yan Qingcheng. Tidak heran. Taichu bergumam pada dirinya sendiri, merasakan gelombang frustrasi di hatinya sekali lagi. Penerus orang itu sangat hebat, sepertinya aku tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal apapun. Pada saat ini, Kaisar Abadi Rubah Langit menyerap esensi pohon pencerahan, perlahan terbangun, dan mendapatkan kembali kesadarannya. Kaisar Abadi Rubah Surgawi, apa kabar? Tanya Taichu. Kau. Kaisar Abadi Rubah Langit tidak dapat bereaksi sesaat ketika melihat Taichu. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, dan kau tidak mengenaliku lagi. Taichu tersenyum, momen yang langka. Taichu. Kaisar Abadi Rubah Langit terkejut dan bingung. Untungnya, dia tidak amnesia. Canda Jiyu, dengan pohon pencerahan yang mengisi kembali esensinya, dia tampaknya pulih dengan baik. Wah, pohon pencerahan memang luar biasa. Kaisar Abadi Rubah Langit berterima kasih kepada Yan Qingcheng lagi. Terima kasih banyak, Nona muda. Itu cuma masalah sepele. Kata Yan Qingcheng, lalu menatap Ye Yanyao dan berkata, lukanya lebih parah daripada lukamu. Aku khawatir butuh waktu untuk pulih. Yah, aku tahu, ini sulit baginya. Desah Kaisar Abadi Rubah Langit. Kaisar Abadi Rubah Langit, apa sebenarnya monster berekor 10 itu? Tanya Jiyu, aku belum pernah mendengar ada klan Rubah Langit berekor 10. Aku tahu sedikit tentang ekor 10, tapi aku selalu mengira itu hanya legenda samar klanku. Aku tak pernah menyangka Yan Yao bisa berevolusi menjadi ekor 10 dalam kemarahan. Kaisar Abadi Rubah Langit tentu saja juga menganggapnya luar biasa. Dia dan Ye Yanyao terjebak dalam ruang ilusi dewa spiritual bersama-sama, dan sama sekali bukan tandingan dewa spiritual.
Tepat ketika hidupnya dalam bahaya dan dia akan mati di tangan Dewa Roh, Ye Yanyao tiba-tiba menjadi marah dan langsung berevolusi menjadi ekor 10. Ini pertama kalinya dia bertransformasi menjadi ekor 10. Kurasa dia bahkan belum menguasai 1% pun kekuatannya. Kaisar Hantu Kaisar Neraka datang dan menyela, kekuatan ekor 10 yang sesungguhnya melampaui kita semua. Bagaimana mungkin dewa kekuatan raksasa biasa bisa mengalahkannya? Senior, apakah kau tahu ekor 10? Kaisar Abadi Rubah Surgawi menatap Kaisar Hantu Yama dengan heran. Aku melihatnya di sebuah buku kuno. Jawab Kaisar Hantu. Rubah ekor 10 adalah makhluk terlarang yang hanya muncul di zaman kuno. Zaman kuno. Semua orang saling memandang. Sejarah yang diketahui dunia peri saat ini paling banyak hanya dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Di atas zaman kuno ada zaman kuno, dan di atas zaman kuno ada zaman kuno. Bagi orang-orang saat ini, informasi tentang era kuno sama sekali kosong. Tentu saja, itu di masa lalu. Sekarang, Kaisar Hantu Yan Huang tampaknya mengetahui beberapa rahasia kuno. Kita bicarakan ini nanti saja. Aku masih harus mencari musuh. Aku merasa dia ada di sana. Kaisar Hantu Yan Huang menunjuk ke kedalaman ibu kota ilahi dan berkata. Kaisar Xiao juga ada di dalam. Pemimpin 6 Raja Alien dan orang suci itu juga sedang mengejar Kaisar Xiao. Aku ingin tahu apakah Kaisar Xiao dalam bahaya. Kata Kaisar Abadi Rubah Langit. Kalau begitu, mari kita masuk bersama tanpa menunda lagi. Setelah semua orang menyesuaikan keadaan mereka sedikit, mereka bergegas masuk ke ibu kota bersama-sama. Sendu bukan sekadar kota. Secara harfiah, ia dapat dianggap sebagai negeri dongeng kecil yang mandiri dengan wilayah yang sangat luas. Pada saat ini, Xiao Chen tengah menuju ke kedalaman ibu kota ilahi. Dia punya firasat bahwa dia semakin dekat dengan benda itu. Xiao Chen, jika kau ingin selamat, belum terlambat untuk kembali sekarang. Suara Santa Melati terdengar di telinga Xiao Chen. Berhenti bicara, atau aku tutup mulutmu. Xiao Chen mengabaikan peringatan Jasmine dan terus menyelam lebih dalam. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba melihat suatu kekuatan aneh yang kuat menghalangi jalan di depannya, dan waktu serta ruang di sekitarnya berubah secara tak terduga, seolah-olah dia telah tiba di dimensi lain. Xiao Chen terdiam sejenak, lalu setelah ragu sejenak, ia berkata dengan tenang, tunjukkan dirimu. Aku tahu itu kau. Cek-cek, Xiao Chen, demi kebodohanmu, biarlah aku, Kaisar Suci Qianfei, menghabisimu sendiri. Bab 1042. Tiba-tiba, tawa dingin terdengar, dan di ruang dimensi lain, sesosok dewa perang yang mengenakan baju besi emas dan memegang pisau ajaib muncul. Ia perlahan turun dari udara dan menatap Xiao Chen dengan dingin. Tanpa tubuh Yin Chong, keadaanmu tampaknya membaik. Xiao Chen menatap Qianfei dan bisa merasakan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, jauh lebih kuat daripada saat dia berada di ibu kota dewa. Ini tubuh yang mereka ciptakan khusus untukku. Ternyata cocok sekali. Kata Qianfei sambil tersenyum, kalau aku tahu ini, aku tidak perlu mengambil alih tubuh Yin Chong. Tapi bahkan dengan tubuh tambahan, apa kau yakin bisa mengalahkanku? Xiao Chen menatap Qianfei dengan tenang dan berkata, pecundang tetaplah pecundang. Menghadapiku, kau mungkin takkan pernah bisa membalikkan keadaan seumur hidupmu. Apa kau selalu sombong? Qianfei menggelengkan kepala dan mendesah, anak muda, kalau kau belum pernah mengalami kesulitan, kau tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Aku pernah bertemu orang sesombong dirimu, tapi sayangnya, dia akhirnya menanggung akibatnya dan kalah telak. Mendengar ini, Xiao Chen bertanya ragu-ragu, apakah yang kau maksud adalah Kaisar manusia? Secerdas dirimu, kau langsung memahaminya. Kata Qianfei, di zaman kuno, Kaisar manusia sama hebatnya denganmu. Tapi akhirnya ia menemui ajalnya, dan sekarang hidup atau matinya tidak diketahui. Apa kau pikir kau bisa melampaui Kaisar manusia? Aku belum pernah melihat Kaisar manusia, jadi aku tidak bisa menghakiminya. Kata Xiao Chen tenang, tapi aku punya pikiran dan keyakinanku sendiri. Kalau aku tidak yakin akan menang, aku tidak akan bertindak gegabah. Oh, menurutku, apa yang kau sebut keyakinan itu hanyalah angan-angan. Qianfei mencibir, kau takkan pernah mengerti betapa luasnya dunia ini, atau betapa kuatnya musuh yang kau hadapi. Lalu apakah kamu tahu seberapa kuat musuh yang kamu hadapi sekarang? Kata Xiao Chen ringan. Qianfei terkejut mendengar ini, lalu terkekeh, aku tahu kau sudah mencapai ranah Kaisar Surgawi, bahkan mungkin mencapai puncaknya. Lagi pula, baik Jasmine maupun Dewa Api bukanlah tandinganmu. Kaisar manusia saat itu hanya setingkat denganmu. Apakah kau benar-benar yakin telah mengetahui keberadaanku? Tanya Xiao Chen dengan tenang. Meskipun aku tak berani mengatakan bahwa itu jelas sekilas, Dewa Leluhur telah memberiku mata yang mampu melihat menembus delusi. Penyamaranmu tak berguna di hadapanku. Saat Qianfei berbicara, mata anehnya tertuju pada Xiao Chen, seolah-olah dia melihat sesuatu. Melihat ini, Xiao Chen berkata tanpa rasa takut dan tanpa menyembunyikan apapun, lupakan saja, kalian tidak bisa menghentikanku hari ini. Mungkin tidak. Qianfei mencibir, mari kita bertarung secara adil di sini, 1 lawan 1. Aku tidak akan kalah darimu. Tapi aku tidak tertarik bertarung 1 lawan 1 karena kau tidak memenuhi syarat. Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Qianfei mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu?
Apa kau tidak sadar? Rekan satu timku ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen dengan santai menarik tangannya, dan ruang ekstra dimensi itu tiba-tiba retak, memperlihatkan portal persegi panjang. Oing-oing. Beberapa sosok bergegas memasuki ruang dimensi lain dari dunia luar satu demi satu. Itu adalah Taichu, Kaisar Yan, Kaisar Hantu, Yan Qingcheng dan lainnya. Qingcheng, apakah Yufei dan Yingsui baik-baik saja? Xiao Chen adalah orang pertama yang melihat Yan Qingcheng. Dia masih mengkhawatirkan situasi Ye Yufei dan Xiao Yingsui. Mereka baik-baik saja, beristirahat di tempat yang aman. Kata Yan Qingcheng. Baiklah, terima kasih banyak kali ini. Kata Xiao Chen. Itu hanya sepotong kue. Yan Qingcheng tentu saja tidak berani mengambil pujian untuk itu. Kaisar Xiao, aku tahu kau tidak akan mudah jatuh. Kata Taichu dengan penuh emosi, meskipun penampilanmu berbeda dari sebelumnya, kau tetaplah dirimu. Kamu sama sekali tidak berubah. Xiao Chen menatap Taichu dan mendesah. Di matamu, aku masih berdiri diam dan tidak membuat kemajuan apapun. Kata Taichu tanpa daya. Xiao Chen tahu Taichu bercanda, jadi dia tersenyum dan menjawab, menurutku, dengan bakatmu, mencapai prestasi apapun itu wajar saja. Tidak ada yang mengejutkan. Sayangnya, aku masih jauh darimu. Taichu tidak memujinya, tetapi dia sama sekali tidak bisa memahami Xiao Chen. Xiao Chen lebih misterius dan tidak terduga dari sebelumnya. Dia membuat kemajuan, dan Xiao Chen juga membuat kemajuan. Dan Xiao Chen telah membuat lebih banyak kemajuan daripadanya. Kesenjangan antara dia dan Xiao Chen hanya akan semakin membesar. Kenapa repot-repot dengan ini? Bukankah kita punya kesempatan lain untuk bertarung berdampingan sekarang? Xiao Chen menepuk bahu Taichu. Hei, lama sekali kau belum menyapaku. Apa kau tidak melihatku? Seorang gadis bergaun istana berdesakan di depan dengan tangan di pinggul, sangat kesal karena Xiao Chen mengabaikannya. Siapa kamu? Xiao Chen meliriknya dari atas ke bawah, tetapi mendapati bahwa dia tidak memiliki kesan apapun terhadapnya. Kau membuatku sangat marah. Gadis itu memalingkan wajahnya dan tidak berniat untuk memperhatikan Xiao Chen lagi. Xiao Chen, dia Bingning. Ning Qingxuan mengingatkan, lalu terkekeh, kamu seharusnya bisa menebaknya, ngapain repot-repot menggodanya. Xiao Chen memang bisa merasakan aura unik ras roh pada Bingning. Di antara ras roh, tidak banyak orang yang mengenalnya dan memiliki kultivasi yang begitu tinggi, jadi Xiao Chen menebak dari awal bahwa dia adalah Bingning, tetapi dia tidak dapat memastikannya untuk sementara waktu. Kukira kau seperti Yingsui dan takkan pernah tumbuh dewasa. Tak kusangka kau akan tumbuh setinggi ini setelah sekian lama tak melihatmu. Canda Xiao Chen sambil menatap Bingning. Yingsui sengaja menghambat pertumbuhannya. Aku tidak semembosankan dia. Bingning mendengus, dia tidak tumbuh tinggi sebelumnya. Hanya saja karakteristik pertumbuhan para elf berbeda dengan manusia. Baiklah, sekarang bukan waktunya untuk mengenang. Kaisar Hantu Neraka menyela sebelum waktunya, kita harus menghadapi musuh secara langsung. Itu juga tanda penghormatan kepada mereka. Setelah terdiam sejenak, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Qian Fei. Tidakkah kau setuju, Qian Fei? Yan Huang, kau belum mati. Qian Fei menatap Yan Huang dan Kaisar Hantu dengan heran, aku benar-benar terkejut. Bukan cuma kamu yang bakal kaget, tapi aku juga bakal kasih kamu makan kotoran nanti, dasar bajingan tak berperasaan. Ketika musuh bertemu, mereka sangat iri satu sama lain. Pada saat ini, Raja Neraka dan Kaisar Hantu pasti sangat marah. Tetapi orang-orang mendengar sesuatu yang mencurigakan dalam nada suaranya. Jelas, Kaisar Yan dan Kaisar Hantu bukan hanya musuh, mereka pernah memiliki hubungan yang sangat baik, kalau tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa Qian Fei begitu tidak berperasaan. Sepertinya kamu punya cerita dengannya. Xiao Chen melirik Kaisar Hantu Yan Huang dan berkata, meskipun aku tahu bahwa Kaisar Hantu Yan Huang memiliki asal-usul yang luar biasa, aku tidak menyangka bahwa dia begitu kuat dan benar-benar mengenal Kaisar Suci ras alien sebelumnya. Selain itu, dalam hal kultivasi, dia mungkin tidak kalah sedikit pun dari Taichu saat ini. Itu cerita lama, tak ada gunanya dibahas. Kaisar Hantu Kaisar Neraka tampak enggan membahasnya dan menggelengkan kepalanya. Aku dan dia punya dendam pribadi yang harus diselesaikan. Tolong jangan ikut campur. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Tanya Taichu. Lelucon apa ini? Aku sudah lama tertidur, menunggu hari ini. Bahkan jika itu berarti kita berdua binasa bersama, aku takkan ragu. Kaisar Hantu Yan Huang jelas telah mengabaikan hidup dan mati. Saya telah bertahan bertahun-tahun hanya untuk melunasi dendam ini dan saya tidak mempunyai permintaan lain. Bab 1043. Karena kau sudah bertekad, kuserahkan dia padamu. Xiao Chen berpikir sejenak lalu menasihati, aku harus mengingatkanmu bahwa pedang pertempuran 49 jiwa surgawi milikmu masih memiliki kekurangan. Jika kau tidak bisa memperbaiki kekurangan ini, kau tidak akan bisa mengalahkannya. Qian Fei berani menyerang Xiao Chen, tentu saja dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Xiao Chen juga bisa melihat bahwa kelahiran kembali Qian Fei berkali-kali lipat lebih kuat daripada saat dia berada di alam dewa. Bertempur sendirian, Kaisar Yan dan Kaisar Hantu kemungkinan besar bukan tandingan Qian Fei. Cacat. Kaisar Yan dan Kaisar Hantu terkejut ketika mendengar ini. Kalau ada orang lain yang mengatakan pedangnya cacat, dia pasti akan mencibir.
Tetapi karena Xiao Chen berkata demikian, dia tidak bisa mengabaikannya. Oh, Kaisar Yan, apakah kita perlu menunggu Anda menyusun rencana secara perlahan? Qian Fei berkata dengan tidak sabar, saya memang yang mengecewakan Anda saat itu, jadi saya akan memberikan pertarungan hidup mati yang Anda minta hari ini, tapi saya harap Anda tidak sengaja membuang-buang waktu saya. Tidak perlu buang waktu lagi. Entah pedang itu cacat atau tidak, aku tetap akan mengalahkanmu. Kaisar Hantu Yan Huang terpancing oleh kata-kata Qian Fei, dan darahnya langsung mendidih. Ia mengambil pedang dan menerjang Qian Fei. Melihat ini, Qian Fei mencibir, mengangkat tangan kanannya, dan tombak ajaib muncul. Sakit gigi. Ding-ding. Kedua lelaki itu saling berhadapan dalam sekejap, tombak ajaib dan pedang saling bertabrakan, dan kekuatan liar mengamuk di seluruh lapangan. Melihat ini, Xiao Chen melambaikan tangannya dan sebuah penghalang menyelimuti semua orang, mencegah sisa kekuatan Qi melukai mereka. Xiao Chen, apakah dia bos terakhir? Tanya Bing Ning. Tentu saja tidak, dia hanya setingkat jenderal. Orang-orang di belakangnya tidak mudah dihadapi. Kata Xiao Chen tenang, mungkin tindakan kita semua berada di bawah kendali musuh. Karena sudah begini, tidak ada jalan untuk mundur. Sebaiknya kita lawan dia langsung. Kata Taichu dengan semangat juang tinggi. Tidak usah terburu-buru. Kita tidak bisa melihatnya sekarang, dan dia mungkin tidak repot-repot mengambil tindakan sendiri, atau dia tidak bisa mengambil tindakan terhadap kita karena suatu alasan. Jadi, kenapa tidak menunggu Yan Huang dan Qian Fei memutuskan pemenangnya dulu? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dia tampak mengetahui segalanya, namun tampak tidak mengetahui apapun, yang membuatnya tidak dapat diduga. Setelah mendengar ini, semua orang tidak punya pilihan selain mengikuti pengaturan Xiao Chen. Mereka sudah lama terbiasa dengan misteri Xiao Chen. Mereka percaya bahwa Xiao Chen bukanlah orang yang gegabah dan dia memiliki pikiran dan niat di balik semua yang dilakukannya. Semua orang menahan napas dan memusatkan perhatian saat menyaksikan pertarungan pamungkas antara dua kaisar surgawi yang kuat. Yan Huang, aku ingat kau pernah mengalami cedera yang hampir merenggut nyawamu saat itu, dan kehilangan semua kekuatanmu. Sekarang, kau bukan hanya sudah pulih sepenuhnya, tapi kau bahkan menunjukkan tanda-tanda akan mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Qian Fei sedang mengobrol dan tertawa sambil mengayunkan tombak ajaibnya dan bertarung dengan Kaisar Yan. Tapi kau jauh lebih buruk daripada dulu. Kaisar Yan mencibir. Bukankah kau mendapatkan kekuatan yang luar biasa dengan bergabung dengan dewa leluhur alien? Lepaskan dia, dan aku akan membuatmu mati dengan tenang. Apakah kau benar-benar ingin menyaksikan kekuatan dewa leluhur? Qian Fei tiba-tiba berkata dengan nada dingin, aku bisa memuaskanmu. Tiba-tiba, aura Qian Fei berubah drastis, segel dewa leluhur di tubuhnya terlepas, dan kekuatan tak terbatas berkumpul di seluruh tubuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, gelombang kekuatan liar melonjak, memungkinkan Qian Fei menerobos batas. Dunia bawah hancur, dan kekuatan suci menyerang. Penuh dengan kekuatan dewa leluhur, Qian Fei tidak menunjukkan belas kasihan kepada anak buahnya, dan gerakan pertamanya belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat tombak ajaib datang ke arahnya, Kaisar Yan tidak berani ceroboh dan menangkisnya dengan pedangnya. Namun, bang, peng, perbedaan kekuatan yang sangat besar membuat Kaisar Yan tak berdaya. Dalam sekejap, ia tertembak, muntah darah, dan terpental mundur. Pedang di tangannya juga patah oleh senjata ajaib itu. Kaisar Yan, Taichu, Yan Qingcheng, Ning Qingxuan dan lainnya semuanya sangat khawatir. Kekuatan Kaisar Yan sudah termasuk yang terbaik di antara mereka, tetapi ia langsung dikalahkan setelah Qian Fei menunjukkan kekuatannya. Ini terlalu mengerikan. Namun, Kaisar Yan berkata bahwa dia akan melawan Qian Fei sendirian, jadi mereka tidak berani maju untuk menyelamatkannya dan hanya bisa menunggu dengan sabar. Lagi pula, Kaisar Yan hanya menghasilkan sebilah pedang. Yan Huang, informasi tentang pertarunganmu dengan Dewa Energi Raksasa telah kusampaikan. Kau pasti telah berhasil mengembangkan keahlian unik klan hantu, 49 pedang pertempuran jiwa surgawi. Bagaimana kalau kau menggunakannya bersama-sama? Qian Fei tampak yakin akan kemenangan dan tidak terburu-buru mengejar kemenangan, sengaja memberi waktu kepada Kaisar Yan. Karena kamu bilang begitu, kalau aku terus menyembunyikan kemampuanku, aku akan dipandang rendah olehmu. Setelah Raja Neraka mengatakan hal ini, para hantu dapat menyerbu ke depan. Dalam sekejap, niat pedang muncul di udara, dan 49 pedang berkumpul di sekitarnya lagi, membuat orang merasa seolah-olah berada di penjara hantu sura. Semua pedangnya dimurnikan dari jiwa, bukan entitas fisik, jadi pedang yang sebelumnya dipatahkan Qian Fei masih dapat dipadatkan lagi pada saat ini. Satu gerakan, dan aku akan membuatmu menanggung kebencian. Pedang pertempuran jiwa surgawi. Kaisar Yan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan 49 pedang. Segala kehormatan dan kehinaan, segala kesabaran, kemenangan atau kekalahan, semuanya bergantung pada jurus ini. Pergi. Teriakan keras mengguncang langit bagai guntur. 49 pedang terinfeksi pada saat yang sama, berdengung dan bergetar, membawa tekanan pedang yang besar, menyerbu ke arah Qian Fei. Oh, biarkan aku menghancurkan imanmu sepenuhnya. Qian Fei mencibir saat dia mengayunkan tombak ajaib di tangannya dengan kecerdasan yang tak tertandingi, mengerahkan kekuatan dewa leluhur hingga batas penuhnya. Dunia bawah hancur, dan langit abadi.
Sebuah tembakan dilepaskan, dan kekuatan yang mengerikan mengaduk sungai waktu dan ruang yang panjang. Dah, dah, dah. Sekalipun 49 pedang Kaisarian memiliki kekuatan untuk membelah langit dan menghancurkan bumi, mereka tidak berdaya menghadapi tombak-tombak yang diperkuat oleh kekuatan dewa leluhur dan terus-menerus ditembak jatuh. Dalam sekejap, sebagian besar dari 49 pedang itu hilang, dan penurunan kekuatan pedang tidak dapat dihindari. Bagaimana? Ini mungkin. Kaisarian tidak dapat mempercayainya. Dia telah tertidur selama bertahun-tahun, dan telah bersusah payah berlatih pedang pertempuran jiwa surgawi 49, tetapi bagaimana pedang itu bisa dipatahkan dengan mudahnya. Saat dia lengah, tiba-tiba dia melihat tombak datang ke arahnya. Engah. Qian Fei kejam dan menembak tubuh Kaisar Yan, menentukan hasilnya. Yan Huang, kau kalah. Qian Fei memegang pistol di satu tangan, menatap Yan Huang dengan sikap seorang pemenang. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kekuatan Dewa Lang Yao Shen dan yang lainnya yang tak seberapa bisa dibandingkan dengan kekuatanku? Kukatakan padamu, akulah Kaisar Suci Qian Fei, yang paling dihormati oleh dewa leluhur. 7 raja para dewa dulunya hanyalah bawahanku. Brengsek. Kaisar Yan sangat marah dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Qian Fei. Tetapi ujung tombak itu menembus tubuhnya, melumpuhkan seluruh tenaganya dan membuatnya tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melambaikan tangannya. Qian Fei, kamu tidak akan mati dengan baik. Batuk-batuk. Jangan konyol. Kalau kau percaya pada dewa leluhur, kau bisa mendapatkan hidup yang kekal. Qian Fei mencibir, aku tidak akan pernah mati. Kalaupun aku mati, aku bisa dibangkitkan. Tapi kau pasti akan mati hari ini. Begitu selesai berbicara, Qian Fei berubah menjadi pembunuh. Ia mengangkat tangan kirinya dan energi pedang mematikan muncul. Tepat ketika situasinya kritis. Memanggil, Peng. Kilatan cahaya pedang datang dan menghancurkan energi pisau di tangan Qian Fei, menyebabkan ekspresi Qian Fei terhenti. Namun, Qian Fei tidak terlalu terkejut. Ia menatap pemuda yang memasuki medan perang dan berkata, aku tahu kau pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak ikut campur. Pemenangnya sudah ditentukan. Aku tidak bisa hanya melihatmu membunuhnya. Xiao Chen melangkah maju, menatap Qian Fei, dan berkata, sekarang, saatnya kita menyelesaikan dendam kita. Haha, setelah melihat kekuatanku saat ini, apakah kau masih percaya diri untuk melawanku? Kata Qian Fei sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Chen menatap Qian Fei dan berkata dengan tenang, hanya jika kamu dapat memblokir seranganku, kamu akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bab 1044. Hanya jika kau dapat menangkis seranganku kau akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Bagi siapa saja yang mendengar ini, tidak diragukan lagi itu adalah kesombongan dan keangkuhan. Semua orang telah menyaksikan betapa kuatnya Kaisar Yan. Begitu 49 pedang jiwa surgawi muncul, dewa kekuatan raksasa dikalahkan, dan keempat raja alien menyerah di tempat. Tetapi Kaisar Yan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dikalahkan oleh Qian Fei. Sekarang, mendengarkan nada bicara Xiao Chen, dia sepertinya berpikir Qian Fei bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Bukankah itu terlalu arogan? Satu gerakan. Qian Fei awalnya tertegun, lalu berkata dengan marah, beraninya kau mempermalukanku. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu, aku hanya memberimu penilaian objektif. Kata Xiao Chen dengan tenang, kau hanya pantas menerima satu gerakan. Xiao Chen, jangan remehkan musuh. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatannya yang sebenarnya tak terduga. Kaisar yang tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan Xiao Chen. Kalau saja Xiao Chen tidak terlihat begitu serius, dia pasti ingin mengeluh tentang Xiao Chen, mengatakan kalau dia terlalu sembrono. Mampu dengan mudah menangkis 49 pedang pertempuran jiwa surgawi miliknya, tingkat kultivasi ini mungkin lebih tinggi daripada mantan kaisar manusia. Xiao Chen meremehkan musuh dan pasti akan menderita. Aku tidak sepertimu, bahkan tidak bisa membedakan antara musuh dan kita. Kata Xiao Chen melirik Kaisar Yan. Anda. Kaisar Yan sangat marah hingga ia mengabaikan Xiao Chen. Dia tidak menyangkal bahwa Xiao Chen memang seorang pria yang cerdas, tetapi dia masih muda dan tidak bisa mengubah kebiasaan masa mudanya yang sembrono. Lebih baik membiarkannya menderita sedikit. Keluar dari lingkaran. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan aliran energi mendorong Yan Huang, menyebabkan dia tanpa sadar mundur ke sisi Taichu, Yan Qingcheng dan yang lainnya. Ada lingkaran yang telah digambar Xiao Chen sebelumnya, yang dapat menghalangi akibat pertempuran. Sombong sekali, kata Kaisar Yan dengan marah. Senior, Xiao Chen memang seperti ini kalau sedang serius. Dia tidak bermaksud menggodamu, dia hanya lebih fokus pada situasi yang ada. Ning Qingxuan membela Xiao Chen. Lagi pula, saat ini adalah masalah hidup dan mati bagi alam abadi. Ada banyak hal yang tidak bisa kita campur tangani. Kita bahkan tidak bisa memahami tekanan yang dia tanggung. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan Qian Fei dalam satu gerakan, aku setuju denganmu. Aku hanya khawatir dia terlalu sombong dan buta untuk melihat kenyataan. Kaisar Yan mendengus dingin. Aku percaya padanya, kata Ning Qingxuan dengan tegas. Aku pun percaya padanya, kata Taichu. Saya juga. Yan Qingcheng juga berkata. Haha. Kaisar Yan, mungkin hanya Anda yang hadir di sini yang tidak begitu mengenal Kaisar Xiao. Karena Kaisar Xiao berani bicara, bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Tunggu saja.
kata Xuan Yuan Taizu sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar percaya padanya? Kaisar Yan terdiam. Dia tidak dapat menyangkal bahwa prestise Xiao Chen di benak setiap orang sudah tertanam kuat, seperti halnya mantan kaisar manusia. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Qian Fei pasti sangat marah saat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia diperlakukan dengan penghinaan seperti itu. Mari kita lihat bagaimana kau bisa mengalahkanku dalam satu gerakan. Begitu dia selesai berbicara, Qian Fei melompat maju, kekuatan dewa leluhur melonjak, dan dia mengayunkan tombak ajaibnya, menimbulkan badai dalam ruang dan waktu. Dunia bawah telah rusak, gerbang Shuro. Sekilas, Qian Fei membentuk gerbang ruang waktu di sekujur tubuhnya. Setiap serangan akan ditransfer ke ruang waktu lain oleh gerbang Sura, membentuk pertahanan absolut. Beralih dari menyerang ke bertahan adalah pilihan bijak, tapi itu tidak akan menyelamatkan hidup Anda. Dengan kata samar, Xiao Chen perlahan mengangkat tangannya, mengumpulkan kekuatannya. Dalam sekejap, seluruh ruang dimensi lain diselimuti tekanan yang menakutkan dan menggetarkan, yang bahkan membuat seseorang sekuat Qian Fei berubah warna. Namun tak lama kemudian, Qian Fei menekan rasa takutnya dan mencibir, bertahan bukanlah gayaku. Kau meremehkanku. Tiba-tiba, Qian Fei mengayunkan tombak ajaib itu lagi, dan sebuah bayangan muncul dan menukik ke arah Xiao Chen. Dunia bawah hancur, dan langit abadi. Jurus pamungkas untuk mematahkan pedang pertempuran jiwa surgawi muncul kembali, dan sebuah pistol melesat tepat ke arah Xiao Chen. Begitu cepatnya hingga sebelum ia sempat berkedip, ujung pistol itu telah mengenai dada Xiao Chen. Namun, saya melihat, peng, ujung tombak itu menusuk Xiao Chen, tetapi tidak berhasil menembusnya. Seperti pisau tumpul yang menghantam meteorit, tombak itu tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana mungkin? Apa kau sudah mengolah tubuh suci? Qian Fei tertegun, raut wajahnya berubah ragu. Tidak, bahkan jika itu tubuh suci, mustahil untuk menahan jurus pamungkasku seperti ini. Apakah kamu punya waktu untuk terganggu? Kata-kata yang tiba-tiba itu mengejutkan Xiao Chen hingga menatapnya dengan dingin, lalu dia mengumpulkan kekuatannya dan memadatkannya di antara jari-jarinya, menerobos udara dengan satu jari. Panggilan. Segalanya hening, hanya menyisakan seberkas pedang petir yang menyambar kehampaan. Gerbang Shuro. Melihat ini, Qian Fei mendesak gerbang Sura untuk terbuka. Ketika gerbang Sura beroperasi, ia membentuk medan magnet besar, menelan cahaya pedang petir dan mentransfernya ke dimensi lain. Dalam sekejap, kekosongan itu berhenti dan segalanya kembali damai. Haha, gerakanmu mungkin luar biasa, tapi aku sudah memindahkannya ke waktu dan ruang lain. Mereka tidak bisa menyakitiku. Qian Fei tertawa keras, seolah-olah dia tak terkalahkan. Xiao Chen sudah bergerak, namun gagal melukainya, maka tibalah gilirannya untuk mempermalukan Xiao Chen sepuasnya. Namun pada saat itu, tiba-tiba muncul pemandangan yang luar biasa. Klik. Kehampaan itu retak. Tertawa. Pedang itu bersinar. Cahaya pedang petir yang ditransfer ke ruang dan waktu lain oleh gerbang Sura benar-benar menembus ruang dan waktu lagi dan kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Engah. Qian Fei sangat terkejut dan bingung hingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi, dan cahaya pedang menembus tubuhnya. Baju zirah emas pelindung yang dikenakannya tidak mampu menahan sama sekali dan ikut tertusuk oleh cahaya pedang, hingga meninggalkan lubang berdarah. Celepuk. Qian Fei menderita pukulan berat yang tak terbayangkan. Ia terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah, kehilangan kemampuan bertarungnya. Ini juga menandai berakhirnya pertempuran. Lakukan sesuatu yang salah. Mengalahkan. Fakta membuktikan bahwa tidak ada yang bisa terlalu sembarangan. Pernahkah kau berpikir bahwa karena kau bisa mengalihkan gerakanku, maka gerakanku juga bisa kembali dengan cara yang sama? Kata Xiao Chen dengan tenang sambil menatap Qian Fei yang jatuh ke tanah. Qian Fei, kau kalah. Itu sebenarnya sebuah gerakan. Orang yang paling terkejut di tempat kejadian saat ini adalah Kaisar Yan. Dia baru saja dikalahkan oleh Qian Fei dan tahu betul betapa kuatnya Qian Fei. Namun, dalam sekejap mata, Qian Fei dikalahkan oleh Xiao Chen lagi, sama seperti dirinya, tanpa kekuatan untuk melawan. Kesenjangan antara dia dan Xiao Chen benar-benar tidak terbayangkan. Siapa orang ini? Kaisar Yan tidak bisa mengerti. Dia samar-samar ingat bahwa ketika pertama kali bertemu Xiao Chen, dia telah berjanji untuk membantu Xiao Chen di masa depan, dan Xiao Chen menjawab bahwa ketika dia memasuki dunia ini, mungkin dunia ini tidak lagi menjadi dunia yang dia kenal pada awalnya. Saat itu, dia sama sekali tidak setuju. Ia percaya bahwa tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, selama ia memulihkan kekuatannya, ia pasti akan berdiri di puncak jalan keabadian. Namun kenyataan memberinya pelajaran. Saat dia membenci orang lain karena dianggap sombong dan berpikiran sempit, dia tidak menyadari bahwa dirinya lah katak sebenarnya di dalam sumur. Kita menang. Ning Qingxuan dan Yan Qingcheng tidak diragukan lagi sangat bersemangat. Xiao Chen tetaplah Xiao Chen, dia tidak akan membual sembarangan. Bukankah orang ini terlalu mesum? Bingning bergumam pada dirinya sendiri. Pikiran pertamanya saat dia berhasil mencapai level kelima dari tubuh abadinya adalah menemukan Xiao Chen untuk bertarung dan membalas penghinaan sebelumnya. Namun kini tampaknya dia agak terlalu idealis. Bab 1045. Sudah kubilang, kalau kau bisa menangkis salah satu seranganku, aku tidak akan membunuhmu. Tapi dalam situasi ini, kau tidak bisa menangkisnya, jadi maafkan aku.
Xiao Chen melirik Qian Fei dan mengangkat tangannya untuk mengakhiri hidup Qian Fei sepenuhnya. Tunggu. Namun pada saat ini, sesosok tubuh terbang dan berdiri di depan Qian Fei. Ini adalah seorang wanita dengan penampilan biasa saja dan warna kulit yang sangat buruk, tetapi dia memiliki temperamen yang tak terlukiskan. Xiao Chen berhenti sejenak, menatap wanita itu, dan bertanya, apakah kamu wanita yang mengambil alih tubuh Shen Daniel? Ya, wanita itu mengangguk. Maaf, kalau kau mau membunuhnya, bunuh saja aku. Apakah menurutmu aku akan berhati lembut? Nada bicara Xiao Chen berubah dingin. Jika dia ingin membunuh seseorang, tentu saja dia akan membunuh keduanya sekaligus. Dia pasti tidak akan membiarkan wanita ini pergi hanya karena dia terlihat lemah. Tunggu. Kaisar Xiao, tolong lepaskan dia. Dia tidak pernah melakukan apapun yang menyinggung alam abadi. Aku akan menanggung semua dosanya. Tanpa diduga, Qian Fei yang sok penting bersedia turun dan memohon pada Xiao Chen dengan suara pelan demi wanita itu. Sepertinya kalian berdua memiliki hubungan yang baik, kata Xiao Chen dengan heran. Tentu saja. Kedua orang ini bahkan mengorbankan prinsip dasar mereka demi bersama, kata Yan Huang sambil berjalan mendekat. Apakah kamu tahu cerita mereka? Xiao Chen menatap Kaisar Yan dengan rasa ingin tahu. Aku tidak hanya tahu, aku tidak akan pernah melupakannya. Kaisar Yan berkata dengan nada yang mengejutkan, Qian Fei bukan orang asing, dia berasal dari dunia abadi kita. Apa? Yan Qingcheng, Ning Qingxuan dan yang lainnya semuanya terkejut saat mendengar ini. Kaisar suci alien Qian Fei, yang memimpin 7 Raja Surgawi, sebenarnya berasal dari dunia abadi. Apakah ada hal seperti itu? Suara terkejut Jasmine terdengar di telinga Xiao Chen. Rupanya, bahkan Santa Jasmine tidak tahu bahwa Qian Fei berasal dari alam abadi. Bagaimanapun, sejauh yang diingat Jasmine, Qian Fei telah menjadi kaisar suci, yang sangat dipercaya oleh dewa leluhur. Mustahil seseorang bisa langsung menduduki jabatan tinggi setelah membelot dari alam abadi ke kubu musuh. Kata Xiao Chen, matanya tertuju pada wanita itu. Kurasa, identitasnya pasti istimewa, kan? Cerdas. Kaisar Yan melirik Xiao Chen dan berkata, dia dulunya adalah gadis suci klan dewa, dan seharusnya mewarisi tahta kaisar suci. Namun, dia dan Qian Fei diam-diam jatuh cinta, dan untuk melindungi Qian Fei, dia menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada Qian Fei, yang memungkinkan Qian Fei menjadi kaisar suci. Ini, Ning Qingxuan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Meskipun pengkhianatan Qian Fei penuh kebencian, kisah cintanya dengan wanita ini begitu menyedihkan dan menyentuh. Hubungan mereka tentu saja tidak diterima oleh dunia, tetapi mereka tetap berani bertahan bersama, mengabaikan pandangan dan moral duniawi, serta menentang hati nurani dan sifat manusia mereka. Apa yang mereka lakukan jelas salah, tapi keduanya tak lagi peduli benar atau salah. Asal mereka bisa bersama, itu sudah cukup. Membosankan. Bing Ning mengerucutkan bibirnya, tampak sangat tidak setuju. Bing Ning, kamu masih muda, wajar saja kalau kamu tidak mengerti hal-hal ini. Kata Yan Qingcheng sambil tersenyum. Aku tidak mau mengerti. Gerutu Bing Ning. Kau dan Qian Fei pasti punya hubungan dekat di masa lalu, kan? Tanya Xiao Chen pada Kaisar Yan. Kaisar Yan berpikir sejenak dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, Qian Fei dan aku sama-sama pengikut Kaisar Manusia. Pengikut Kaisar Manusia. Xiao Chen sedikit terkejut. Ini memang mengejutkan. Kaisar Yan mengenang masa lalu dan mendesah, saat kami bertemu Kaisar Manusia, kekuatannya sudah hampir habis. Ia menderita luka parah dalam pertempuran kuno, kultivasinya menurun, dan esensi hidupnya mengering. Namun, meski begitu, ia masih jauh dari sebanding denganku dan Qian Fei saat itu. Kaisar Manusia tidak menerima kami sebagai muridnya, tetapi beliau mencurahkan seluruh energinya untuk membimbing kami dalam kultivasi. Berkat bimbingannya, segala kesulitan yang kami hadapi dalam kultivasi dapat segera teratasi. Sejak saat itu, Kaisar Manusia menjadi orang yang paling dihormati oleh Qian Fei dan aku. Namun suatu hari, Qian Fei bertemu dengannya yang terluka secara tidak sengaja saat menjalankan misi, dan semuanya mulai berubah. Ketika Kaisar Yan mengatakan ini, dia menatap wanita itu dengan jijik. Jelas saja dalam pikirannya, campur tangan wanita itulah yang menyebabkan hal-hal berkembang menjadi situasi saat ini. Saat itu, Kaisar Manusia seharusnya menjadi ancaman besar bagi klan dewa, kan? Tebak Xiao Chen, misinya adalah membunuh Kaisar Manusia. Benar. Kaisar Yan mengangguk. Saat itu, dia masih seorang gadis suci. Baru setelah dia membunuh Kaisar Manusia, dia memenuhi syarat untuk menggantikan Kaisar Suci. Jadi, kau memilih untuk mengkhianati Kaisar Manusia. Xiao Chen menatap Qian Fei dan berkata, Qian Fei pasti telah memberikan kontribusi besar hingga menjadi Kaisar Suci. Melihat situasi saat itu, bisa dibayangkan bahwa Qian Fei akhirnya mengkhianati Kaisar Manusia, yang membuat dewa leluhur para dewa sangat menghargainya. Aku tahu aku telah berbuat salah pada Kaisar Manusia, tapi aku tidak menyesalinya. Kalau kau ingin membunuhku, lakukan saja. Qian Fei keras kepala dan lebih suka tenggelam daripada berbalik. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia berutang pada Kaisar Manusia, tetapi dia tidak menyesalinya. Jika dia memiliki kesempatan lagi, dia mungkin masih akan membuat pilihan yang sama. Qian Fei, kau. Yan Huang sangat marah. Ia mencengkeram kera baju zirah emas Qian Fei dan berkata,
Kaisar Manusia menyelamatkan kita, dan kau mengkhianatinya demi seorang wanita. Apa kau masih manusia? Kau bukan aku, kau tak bisa memahamiku. Kata Qian Fei dingin. Kita sudah lama tak saling kenal, kenapa repot-repot mengucapkan kata-kata tak berarti ini lagi? Ayo kita mulai. Baiklah, aku akan membantumu. Kaisar Yan tahu bahwa kata-kata tidak lagi cukup untuk meyakinkannya, jadi dia ingin membunuhnya sesegera mungkin untuk membalaskan dendam Kaisar Manusia. Tidak perlu merepotkan kalian, orang-orang tak berguna, Dewa Leluhur akan menghabisi mereka secara pribadi. Ketika kata-kata dari dunia bawah terdengar, langit tiba-tiba runtuh, dan cahaya ilahi memancar dari waktu dan ruang yang jauh. Mungkin. Melihat ini, Xiao Chen meraih Yan Huang dan mundur tepat waktu. Ledakan. Cahaya suci itu jatuh ke tanah dan mengenai Qian Fei tepat, membunuhnya di tempat tanpa meninggalkan jejak sedikit pun di tubuhnya. Serangan macam apa ini? Kaisar Yan masih ketakutan. Kalau saja Xiao Chen tidak menariknya kembali tadi, dia pasti sudah terkena dampaknya dan akan terluka parah bahkan mungkin terbunuh. Guru yang sebenarnya telah muncul. Xiao Chen mendongak dan menatap langit yang runtuh. Di celah itu, samar-samar terlihat sepasang pupil besar dan dalam. Qian Fei. Wanita itu patah hati ketika melihat Qian Fei terbunuh. Ia menuduh Tian Xiong, Dewa Leluhur, mengapa? Dia telah gagal dan tak berguna lagi. Chen Xin, saatnya kau kembali. Sebuah suara dingin terdengar dari langit. Kemudian, seberkas cahaya diproyeksikan, menyelimuti wanita itu, dan langsung membawanya pergi dari tempat itu. Kau berencana pergi sekarang? Xiao Chen mengangkat kepalanya dan menatap langit. Kita harus berhadapan langsung. Tidak baik terus bersembunyi, kan? Manusia, kau sungguh istimewa, bahkan lebih hebat daripada Kaisar Manusia di masa lalu. Tapi, hargailah momen-momen terakhir ini. Saat kita bertemu lagi nanti, kau dan dunia kecilkumu ini akan benar-benar menghadapi kehancuran. Saat kata-kata itu terucap, langit perlahan tertutup, dan sepasang pupil itu menghilang. Meskipun mata Dewa Leluhur menghilang, yang ditinggalkannya bagi orang-orang yang hadir tak diragukan lagi adalah penindasan yang lebih dalam. Semua orang tampak serius dan tak berkata apa-apa. Perkataan sang Dewa Leluhur para dewa itu sama sekali tidak menimbulkan rasa takut. Ini masih jauh dari selesai. Bab 1046. Mengapa Dewa Leluhur tidak peduli padaku dan pergi sekarang? Dalam dunia batin Xiao Chen, Jasmine bergumam pada dirinya sendiri, nadanya dipenuhi kekecewaan. Menurutnya, dengan kekuatan Dewa Leluhur, mustahil baginya untuk tidak tahu bahwa dia dipenjara oleh Xiao Chen, dan membunuh Xiao Chen beserta anak buahnya adalah hal yang mudah. Namun Dewa Leluhur hanya membawa Chen Xin pergi dan mengabaikannya. Mungkinkah dia ditinggalkan? Dewa Leluhurmu tidak maha kuasa. Dia juga punya kekhawatirannya sendiri. Apa kau benar-benar berpikir dia bisa bertindak gegabah? Xiao Chen tahu apa yang dipikirkan Jasmine dan berkata dengan nada sinis. Mustahil. Kenapa Dewa Leluhur begitu ragu? Jasmine mengungkapkan ketidakpercayaannya. Contohnya, keberadaanku. Kata Xiao Chen dengan tenang, namun penuh percaya diri. Dia tidak bisa melihatku, jadi dia tidak berani bertindak gegabah, takut jatuh ke tanganku. Omong kosong. Jasmine mendengus mendengar kata-kata itu, dengan kemampuanmu yang terbatas, Dewa Leluhur bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Apakah menyenangkan memamerkan kefasihanmu? Bagaimanapun juga, Dewa Leluhurmu sudah meninggalkanmu. Kau telah menjadi tawananku, dan hukumannya selamanya. Kata Xiao Chen. Jasmine terdiam mendengar ini. Dia menyadari kebenaran yang mengerikan. Jika Dewa Leluhur meninggalkannya, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menyelamatkannya. Xiao Chen Seng, dia akan dipenjara selamanya. Jika Xiao Chen meninggal, dia akan dikubur bersamanya. Hidupnya pada dasarnya sudah berakhir. Bagaimana bisa? Jasmine tidak bisa menerimanya. Dia adalah orang suci para dewa yang agung dan perkasa, bagaimana dia bisa jatuh sampai ke titik ini? Xiao Chen mengabaikan Jasmine dan berkata kepada kerumunan yang terdiam, alam abadi seharusnya damai untuk sementara waktu. Jangan khawatir, aku akan mengurus sisanya. Tanpa menunggu jawaban semua orang, Xiao Chen terus terbang menuju kedalaman ibu kota ilahi. Semua orang bingung dan mengikuti di belakang. Sekitar setengah jam kemudian, kelompok itu tiba di ujung ibu kota ilahi dan menemukan altar aneh. Apa ini? Ning Qingxuan melangkah maju dan berdiri di samping Xiao Chen, menatap altar dengan rasa ingin tahu. Ini adalah alat yang digunakan para dewa untuk bepergian di antara dua dunia. Jawab Xiao Chen. Bepergian di antara dua dunia. Semua orang terkejut. Ya, Xiao Chen menjelaskan, di luar alam abadi, ada dunia yang lebih luas. Di sana, hukum langit dan bumi lebih lengkap, dan kultivasinya tak terbatas. Alasan kau merasa para dewa begitu kuat hanyalah karena mereka berasal dari tempat yang jauh lebih tinggi daripada kita. Ini. Semua orang saling berpandangan dengan terkejut ketika mendengar ini. Situasi ini tidak sulit bagi mereka untuk mengerti. Layaknya proses dari dunia kultivasi menuju dunia abadi, banyak orang di dunia kultivasi awalnya tidak tahu bahwa dunia abadi akan begitu luas. Dunia kultivasi tempat mereka berada hanyalah setetes air di lautan di antara dunia kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta.
Sekarang Xiao Chen telah mengemukakan konsep tentang dunia yang lebih tinggi, itu berarti bahwa dunia peri tempat mereka berada mungkin hanya sebuah dunia kecil di antara ribuan dunia peri. Di atas dunia peri, ada tempat berdimensi lebih tinggi. Jika kita bandingkan dunia kultivasi dengan dunia abadi, maka jika seseorang berkultivasi hingga tingkat tertentu di dunia abadi, seharusnya ia bisa naik. Mengapa tidak ada seorang pun yang pernah naik di dunia abadi dari zaman dahulu hingga sekarang? Tanya Yudi. Mungkinkah situasinya sama seperti di benua Fengwu, bahwa seseorang di alam atas sedang membatasi kenaikan kita? Tebak Ning Qingxuan. Ini jelas. Orang yang awalnya membatasi kenaikan benua Fengwu ke alam abadi adalah Jasmine, sang santa para dewa. Dia jelas menggunakan trik lama yang sama. Kata Xiao Chen, di alam atas, para dewa menggunakan metode yang sama untuk membatasi kenaikan mereka yang berada di alam abadi. Selain itu, mereka tidak ingin alam abadi menjadi terlalu kuat, jadi mereka membersihkannya sesekali untuk memulai kembali era dan memulihkannya ke tingkat yang dapat mereka kendalikan. Ini sungguh tak berperasaan. Apa mereka mau kita ditawan seperti ternak? Semua orang geram dan tak mau menerima kenyataan ini. Untuk beberapa hal, mengeluh dan mengutuk saja tidak ada gunanya. Kita perlu menghadapinya dan menyelesaikannya. Saat Xiao Chen berbicara, dia mengangkat tangannya, mengumpulkan pedangnya, dan menebas ke arah altar. Ledakan. Altar itu hancur oleh pedang dan langsung meledak, menjadi reruntuhan. Dengan ditutupnya jalur antara kedua alam, mereka tidak akan bisa memasuki alam abadi dalam skala besar. Kita masih punya waktu untuk bersiap. Kata Xiao Chen, lain kali kita bertemu para dewa, itu akan menjadi masalah hidup dan mati bagi alam abadi. Kaisar Xiao, apakah Anda punya tindakan pencegahan atau rencana? Tanya Techu, saya selalu merasa Anda sedang merencanakan sesuatu. Mendengar ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sebenarnya bukan rencana, tapi setiap kegagalan adalah pembelajaran. Jika Dewa Leluhur Protos ingin menghadapiku, itu tidak akan semudah itu. Apakah kau punya cara untuk mengalahkan Dewa Leluhur? Tanya Taichu lagi. Ini baru metode awal. Aku belum yakin akan berhasil. Anggap saja ini pertaruhan, kata Xiao Chen dengan senyum yang tak terlukiskan. Ia berkata kepada semua orang, kalau terjadi apa-apa padaku nanti, jangan terlalu khawatir. Aku pasti kembali. Semua orang bingung ketika mendengar ini. Namun Xiao Chen tidak menjelaskan dengan jelas, dan mereka tidak berani bertanya lebih jauh. Sekian dulu untuk saat ini. Aku akan kembali ke Netherworld. Aku akan kembali saat perang dimulai. Kaisar Yan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Chen. Dia lahir di klan hantu di dunia bawah, dan entah sudah berapa lama sejak terakhir kali dia kembali. Ini kesempatan bagus untuk kembali dan melihat-lihat. Tunggu. Xiao Chen memanggil Kaisar Yan dan bertanya, Kaisar Yan, apakah kau menyaksikan jatuhnya Kaisar Manusia? Tidak. Kaisar Yan menggelengkan kepalanya. Saat itu, Qian Fei memberontak dan memimpin para penguasa alien untuk mengepung Kaisar dan aku. Setelah itu, aku terpisah dari Kaisar. Namun, mengingat kondisi Kaisar, aku khawatir peluangnya untuk bertahan hidup sangat tipis. Baiklah, aku mengerti. Xiao Chen mengangguk sambil berpikir. Kalau begitu, jawablah pertanyaanku. Kata Kaisar Yan tiba-tiba. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan tenang, apakah kamu ingin tahu kekurangan pedang pertempuran jiwa surgawi? Tentu saja. Kaisar Yan menegaskan, pedang pertempuran jiwa surgawi diajarkan kepadaku oleh Kaisar Manusia. Aku tidak menemukan kekurangan apapun di dalamnya. Sebenarnya bukan cacat, tergantung bagaimana kamu memahaminya. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, aku hanya akan memberimu 3 kalimat. Apakah kamu bisa memahaminya atau tidak, itu terserah kamu. Katamu. Tanya Kaisar Yan dengan rendah hati. Ada 50 cara agung, 49 evolusi surgawi, dan 1 hilang. Xiao Chen berhenti di situ tanpa memberikan penjelasan rinci. Ada 50 jalan agung, 49 perkembangan surgawi, dan 1 saja yang hilang. Gumam Kaisar Yan dalam hati, tampak tersentuh. Aku akan mengingatnya. Terima kasih. Selamat tinggal. Kaisar Yan mengucapkan selamat tinggal, tidak tinggal lama, dan terbang pergi. Aku juga ingin kembali ke dunia iblis dan membangun kembali klan iblis. Kata Ditian kepada Xiao Chen, Kaisar Xiao, jika kau butuh bantuan di masa depan, beritahu aku saja, dan aku akan segera datang. Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu Kaisar Tian, atau Kaisar Iblis Jue Tian? Xiao Chen tidak menyangka Kaisar Tian bisa menyatu dengan Kaisar Iblis Jue Tian. Kaisar Iblis Jue Tian sudah mati, dan jiwa Ditian yang memegang kendali. Tapi mulai sekarang, Ditian akan menjadi Kaisar Iblis Jue Tian yang baru. Jawab Ditian. Jadi begitu. Kalau begitu, seharusnya diganti menjadi Kaisar Iblis Jue Tian. Canda Xiao Chen. Bab 1047. Itu hanya sebuah nama, tidak penting. Ditian menggelengkan kepalanya, jelas tidak peduli apakah dia Kaisar Iblis Jue Tian atau Raja Iblis Jue Tian. Ngomong-ngomong, sebelum kita pergi, aku akan memberimu hadiah. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Qi berkumpul di sekujur tubuhnya, dan 2 naga iblis terbang keluar dari tubuhnya. Setelah berputar-putar di udara, naga iblis itu terbang langsung ke tubuh Xiao Chen tanpa arahan apapun, dan itu terjadi secara alami. Kalau begitu, kaulah penguasa sah naga leluhur.
Ketika Ditian melihat pemandangan ini, dia menyadari bahwa tebakannya benar. Naga leluhur dari alam iblis. Xiao Chen tidak menolak dan menerima kedua naga leluhur itu sebagai hal yang biasa. Rupanya tebakannya benar sekali. Dunia iblis, dunia bawah, dunia peri, dan dunia iblis masing-masing memiliki dua naga leluhur, sementara dunia manusia memiliki satu naga leluhur, yang secara kolektif dikenal sebagai 9 naga langit dan bumi. Sekarang, dia telah mengumpulkan kekuatan 6 naga leluhur dari dunia iblis, dunia monster, dan dunia peri di tubuhnya, tetapi dia masih kekurangan 2 dari dunia bawah dan 1 dari dunia manusia. Meskipun dia yakin bahwa dia bisa menghadapi dewa leluhur tanpa bergantung pada 9 naga, dengan tambahan 9 naga, dia akan benar-benar aman. Terima kasih. Xiao Chen berterima kasih pada Ditian. Tidak, kekuatan naga leluhur begitu kuat sehingga aku tidak bisa memanfaatkannya sepenuhnya. Akan sia-sia jika aku menyimpannya di tubuhku. Setelah Ditian selesai berbicara, dia tidak ragu lagi, menembus ruang, dan kembali ke dunia iblis. Xiao Chen dan orang-orang lainnya juga meninggalkan ibu kota ilahi dan terbang keluar. King Cheng, bagaimana kau bisa berakhir di Tanah Suci 7 Absolut? Tanya Xiao Chen. Leluhur tua dari Istana Phoenix S yang membawa kami ke sana. Jawab Yan King Cheng. Leluhur tua itu tahu alam abadi akan mengalami bencana, jadi dia menggunakan sihir yang kuat untuk membawa kepala istana dan aku ke Tanah Suci 7 mutlak. Aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu, tetapi aku baru mengetahuinya kemudian. Pada titik ini, Yan King Cheng berkata dengan ekspresi muram, ras alien menyerang Tanah Suci 7 Absolut. Aku khawatir leluhur dan kepala istana telah mengalami kemalangan. Seharusnya masih ada ruang untuk pemulihan. Kata Xiao Chen sambil mengeluarkan benda bulat dan berkata, jiwa mereka tersegel di sini. Selama kita membuka alam suci, kita seharusnya bisa menyelamatkan banyak orang. Apakah ini alam suci? Yan King Cheng menatap kosong benda bulat di tangan Xiao Chen. Ya, Xiao Chen mengangguk. Alam suci awalnya adalah senjata ajaib. Setelah para dewa menerobos Tanah Suci 7 Absolut, mereka mencoba memurnikan alam suci, tetapi gagal. Mereka hanya menyegel alam suci dan orang-orang di dalamnya untuk sementara. Hebat! Yan King Cheng sangat gembira mengetahui bahwa orang-orang di alam suci baru saja disegel. Apakah kamu mendapatkan pohon pencerahan di Menara Phoenix Ilahi? Xiao Chen bertanya lagi. Ya. Jawab Yan King Cheng, pohon pencerahan muncul ketika aku memasuki lantai terakhir Menara Phoenix Ilahi. Awalnya, aku tidak tahu harta karun apa itu, tetapi menurutku itu sangat spiritual, jadi aku memainkannya sebentar, dan kemudian ia berinisiatif untuk mengenali pemiliknya. Ini keberuntunganmu, selamat. Xiao Chen tidak berkomentar apapun tentang keberuntungan Yan King Cheng. Yang lebih terpuji adalah bahwa Yan King Cheng tidak kehilangan arah karena keberuntungannya, dan keyakinannya tetap teguh. Sesampainya di luar ibu kota ilahi, Xiao Chen bertemu dengan Kaisar Abadi Rubah Langit dan Ye Yanyao yang telah terbangun. Xiao Chen juga mendengar tentang ekor 10, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Atau lebih tepatnya, itulah yang diharapkan. Saat dia bersama Ye Yanyao, dia sempat berpikir untuk mempelajari pil yang diminum Ye Yanyao. Meskipun pada akhirnya dia tidak melaksanakan rencananya karena takut menyakiti Ye Yanyao, dia mengamati kondisi Ye Yanyao dengan saksama untuk waktu yang lama dan mengetahui bahwa evolusi Ye Yanyao menjadi rubah berekor 9 masih jauh dari sepenuhnya mengerahkan khasiat obatnya. Hanya masalah waktu sebelum ia berevolusi lagi. Kaisar Xiao, apakah sudah berakhir? Tanya Kaisar Abadi Rubah Langit. Baiklah, sudah berakhir untuk saat ini. Xiao Chen mengangguk. Kalau begitu aku akan membawa Yan Yao kembali untuk memulihkan diri. Dia sudah menghabiskan terlalu banyak energi untuk berubah menjadi ekor 10, dan dia tidak akan bisa pulih dalam waktu dekat. Setelah mengobrol sebentar, Kaisar Abadi Rubah Langit membawa Ye Yanyao pergi. Semuanya, mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Jika kalian memiliki masalah di masa mendatang, kalian bisa datang ke Sekte Meteorit di negeri Peri Beiqiong untuk menemuiku. Kata Xiao Chen kepada yang lain. Kaisar Xiao, hamba pergi sekarang. Kata Kaisar Xuan Yuan lalu pergi. Yudi, Jiyu, dan Kaisar Pedang Xuantian juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mereka menderita kerugian besar dalam pertempuran ini dan perlu mencari tempat untuk memulihkan diri dan melanjutkan pelatihan mereka sebagai persiapan untuk perang berikutnya. Ketika Xiao Chen kembali ke negeri Dongeng Beiqiong, Ye Yufei dan Xiao Yingsui sudah menunggu. Xiao Chen. Setelah bertemu lagi setelah lama berpisah, Ye Yufei tidak bisa lagi menahan kerinduannya pada Xiao Chen dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Xiao Chen juga merasakan hal yang sama. Sudah lama sejak saya melihat Ye Yufei lagi setelah pertempuran dengan Istana Abadi. Aku benci kalian manusia yang cerewet. Yaki melayang di udara dan mengeluh di saat yang tidak tepat. Yaki senior, guru, dan Nona Ye akhirnya bersatu kembali. Jika kalian mengganggu mereka seperti ini, guru akan marah. Kata-kata Nangong Yanran terlalu berat untuk ditanggung. Apa yang kau takutkan? Lagi pula, mereka berdua kultivator. Hidup ini begitu panjang. Terpisah beberapa dekade itu hanya sekejap mata. Kenapa mereka begitu sentimental? Tanya Yaki dengan nada tidak setuju. Yaki, aku belum bertanya padamu. Xiao Chen tiba-tiba menatap Yaki dan berkata, kenapa kamu tidak pergi ke ibu kota dewa untuk ikut bersenang-senang kali ini?
Aku juga ingin pergi, tapi hantu-hantu berumur pendek itu butuh perlindungan, jadi aku hanya bisa membawa mereka dan kabur dulu. Kata Yaki sambil mencibir. Saat mereka sedang berbicara, Duan Chaonan dan Wan Hong keluar dengan ekspresi malu. Jelaslah mereka adalah orang-orang yang dilindungi oleh Yaki. Menghadapi para penguasa klan dewa, keterampilan mereka tidak cukup untuk melindungi mereka sama sekali. Baiklah, kamu berhasil lolos. Xiao Chen tidak peduli lagi dengan Yaki dan membawa Ye Yufei dan Xiao Yingsui ke samping untuk mengenang masa lalu. Selanjutnya, Xiao Chen menghabiskan beberapa hari damai di Sekte Meteorit. Tetapi dia tahu bahwa situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk tetap tenang. Xiao Chen, kau mau pergi lagi? Ye Yufei melihat apa yang dipikirkan Xiao Chen dan bertanya dengan simpatik, sebenarnya, Yaki benar. Kita semua sekarang adalah kultivator abadi, dan rentang hidup kita hampir tak terbatas. Kita tidak perlu khawatir tentang siang dan malam. Jika kau ada urusan penting, jangan khawatirkan aku dan Yingsui. Meskipun Xiao Yingsui tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk dengan pura-pura, menyetujui pernyataan Ye Yufei. Ada satu pertempuran terakhir yang tersisa di dunia peri. Hanya dengan mengatasi kesulitan ini kita dapat memulihkan perdamaian abadi. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Xiao Chen tersenyum pada kedua wanita itu dan berkata, tapi aku memang perlu keluar sebentar. Perjalanan ini mungkin akan merepotkan, tapi kalian tidak perlu khawatir. Tetaplah bersama yang lain dan tunggu aku kembali. Ya, kami tahu. Sebulan kemudian, Xiao Chen meninggalkan alam abadi Baekyeong dan terbang menuju tempat misterius dan terpencil di sebelah timur alam abadi. Di arah itu, ada tempat yang mengerikan dan berbahaya yang disebut Eastern Wasteland. Dalam legenda dunia peri, Eastern Wasteland merupakan zona terlarang kedua bagi kehidupan setelah No Man's Land. Namun dalam pikiran Xiao Chen, misteri padang gurun timur jauh melampaui misteri tanah tak bertuan. Karena jauh di dalam Eastern Wilderness, ada area terlarang misterius lain yang tersembunyi. Tempat itu adalah tempat di mana waktu dan ruang tidak teratur. Tiga konsep waktu yang sangat berbeda, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mungkin saling tumpang tindih di sana. Tempat itu disebut aliran abadi. Bab 1048. 2 bulan kemudian Xiao Chen tiba di Eastern Wilderness. Daerah pinggiran Eastern Wilderness tidak begitu menakutkan, tetapi iklimnya sangat keras, dengan pergantian panas dan dingin yang tajam, dan jarang penduduknya. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Suara Jasmine menggema di dunia batinnya, penuh dengan pertanyaan. Apakah aku perlu menceritakan semuanya padamu? Xiao Chen jelas tidak berniat menjawab. Kau, Jasmine geram mendengarnya. Ia berkata dengan dingin, kenapa kau tidak bunuh saja aku? Apa kau senang mempermalukanku dengan sengaja? Aku tidak membunuhmu hanya karena kau masih berguna. Kata Xiao Chen. Katakan padaku, kau ingin memanfaatkanku untuk apa? Jasmine tampak telah menerima takdirnya dan siap menghadapi kematian kapan saja, sehingga mentalnya berangsur-angsur membaik. Kemana kau kirim semua orang yang kau tangkap di bumi? Tanya Xiao Chen. Oh, apa aku berhasil menangkap banyak temanmu? Jasmine bersorak gembira mendengarnya. Hanya ini yang membuatku bahagia akhir-akhir ini. Sebaiknya kau menjawab pertanyaanku dengan serius. Tentu saja Xiao Chen tidak mudah terprovokasi dan tetap tenang. Karena dia tahu Jasmine berencana untuk bertindak habis-habisan, semakin marah dia, semakin senang Jasmine kemungkinan besar. Bagaimana mereka bisa hidup bahagia kalau jatuh ke tanganku? Kata Jasmine sambil bercanda, aku akan mengubah mereka semua menjadi tanaman obat. Tidak, kamu berbohong. Di dunia batin, suara lain terdengar. Jelas sekali itu adalah Ling Xiaozu. Xiaozu, apa yang kamu ketahui? Tanya Xiao Chen. Entahlah. Ling Xiaozu menggeleng. Tapi aku tahu dia berbohong. Saat aku dekat dengannya, aku punya ikatan khusus dengannya. Aku bisa merasakan semua emosinya. Dia sengaja mencoba memprovokasimu. Itu hampir seperti yang kupikirkan. Xiao Chen tentu saja tidak akan percaya omong kosong Jasmine. Kamu cerewet sekali. Jasmine jelas tidak senang karena Ling Xiaozu telah mengungkapnya. Seorang tahanan seharusnya bersikap seperti tahanan. Aku akan menginterogasimu perlahan setelah aku selesai bekerja di sini. Untuk saat ini, diam saja. Setelah mengatakan ini, Xiao Chen menggunakan metode penyegelannya untuk mengisolasi dunia dalam dari dunia luar, sekaligus membatasi kemampuan Jasmine untuk bergerak dan berbicara. Dia tidak akan membiarkan orang lain mengetahui rahasia aliran abadi. Pergilah jauh-jauh dari Eastern Wilderness. Sekitar 2 jam kemudian, Xiao Chen tiba di tepi tebing dengan mudah. Tebingnya tidak berujung dan tidak berdasar. Berdiri di tepi tebing dan melihat ke bawah, Anda dapat merasakan napas misterius dan mengerikan melayang ke atas. Kalau ada orang lain yang berdiri di sini, mereka pasti akan ketakutan dengan suasana seram ini dan berbalik. Namun, Xiao Chen tidak mundur, malah melompat dari tebing. Saat terjatuh, Xiao Chen menggerakkan kedua tangannya dan membentuk 7 segel secara berurutan di dalam ruang. Buka gerbang keabadian. Dalam sekejap, segel kuno itu terpicu dan pusaran ruang angkasa menarik Xiao Chen. Xiao Chen tidak melawan, tetapi dengan patuh melangkah ke pusaran ruang angkasa dan menghilang. Seiring berubahnya waktu dan ruang, Xiao Chen tiba di waktu dan ruang yang aneh.
Tidak banyak cahaya di tempat itu, persis seperti malam yang gelap, tetapi saat saya berjalan, saya menemukan bola-bola cahaya terus-menerus melayang ke atas dari tanah. Bola cahaya itu sangat ajaib, bagaikan seluncuran air, yang terus-menerus memutar ulang berbagai gambar. Akhirnya kembali. Xiao Chen merasakan napas yang familiar dan mendesah pelan. Tempat ini adalah aliran abadi, dan ini adalah rahasia terbesar yang tersembunyi di dalam hatinya. Dalam hal tingkat misteri, itu bahkan lebih baik daripada Huangji Huaxianjue. Dia baru saja menciptakan Huangji Huaxianjue dan ingin menemukan tempat yang cocok untuk mengkonsolidasikannya. Namun, dia tiba-tiba datang ke tanah terlantar timur dan secara keliru memasuki ngarai abadi. Dia tinggal di sini selama ratusan tahun, menyaksikan momen bersejarah yang tak terhitung jumlahnya, melihat kebangkitan dan kejatuhan, kehormatan dan aib, serta asal-usul dunia peri. Karena waktu di sini tidak teratur, masa lalu, sekarang, dan masa depan memiliki persimpangan di sini. Bola-bola cahaya yang melayang di udara memproyeksikan pengaruh pada hal-hal yang terjadi di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dengan kata lain, di aliran abadi, Anda dapat dengan mudah melihat kebenaran yang terkubur oleh sejarah, dan Anda juga dapat dengan mudah melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Saat itu, Xiao Chen juga melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu melalui aliran abadi dan pergi ke keluarga Xuanyuan 100.000 tahun yang lalu, di mana ia berkultivasi menjadi tubuh suci tertinggi di kolam roh kekacauan. Itulah sebabnya dia mengatakan pada Chaos Taizu bahwa waktu dapat dibalik. Saat dia berjalan ke kedalaman ngarai abadi sambil mengenang, Xiao Chen tampaknya merasakan sesuatu dan terkekeh. Tian Dao, seorang teman lama sedang berkunjung, mengapa kamu tidak menyapa? Kau, kesadaran samar yang tersembunyi dalam kegelapan berkata dengan terkejut, Xiao Zichen. Benarkah itu kau? Selain aku, adakah orang lain yang bisa memasuki ngarai abadi? Tanya Xiao Chen ringan. Bagaimana kau melakukannya? Tanya kesadaran surgawi. Mungkin ini hanya keberuntungan. Kata Xiao Chen, tapi, setelah sekian lama, kondisimu sepertinya semakin memburuk. Aliran abadi tidak terbentuk secara alami, tetapi terbentuk karena suatu kecelakaan. Kesadaran yang berkomunikasi dengan Xiao Chen persis adalah dao surgawi dari alam abadi. Lingkungan dunia peri cukup bagi jalan surga untuk mengembangkan kesadaran diri. Menurut Tian Dao, dahulu kala, ada kekuatan asing yang mencoba menyerang dunia peri. Tian Dao melawannya, dan kedua belah pihak akhirnya menderita kerugian. Energi bencana dari kedua belah pihak menyebabkan waktu dan ruang menjadi tidak teratur, dan secara tak terduga berkembang ke tempat yang disebut aliran abadi. Kekuatan eksternal itu lenyap, dan Tian Dao pasti ikut musnah bersamanya, tetapi mungkin keuntungan kandanglah yang memungkinkan Tian Dao mempertahankan sedikit kesadaran lemah dan bertahan hidup hingga hari ini. Aku berbeda dari kalian manusia. Setelah terluka, aku tak bisa pulih hanya dengan latihan biasa. Desa kesadaran dao surgawi. Apa yang bisa saya bantu? Tanya Xiao Chen. Tidak mungkin. Kesadaran dao surgawi menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu mutlak tentang segalanya. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya dan melepaskan aliran energi hijau. Ini. Kesadaran Tian Dao bertanya dengan heran, mungkinkah itu teratai biru kekacauan? Sepertinya kamu tahu hal ini. Xiao Chen tak lagi menyembunyikannya. Dengan pikiran, ia menarik keluar teratai hijau parasit di tubuhnya. King Lian kecil seperti anak kecil. Setelah datang ke dunia luar, ia melompat-lompat di sekitar Xiao Chen dan langsung terlihat menggemaskan. Itu benar-benar teratai biru kekacauan. Bagaimana? Mungkin. Tian Dao terkejut. Dari mana kau mendapatkannya? Terakhir kali aku menjelajah ruang dan waktu, aku tak sengaja mendapatkan sebuah benih. Ketika aku pergi ke keluarga Xuanyuan 100.000 tahun yang lalu, aku menanam benih itu di kolam roh kekacauan milik keluarga Xuanyuan secara spontan, dan hasilnya, teratai hijau ini tumbuh. Jawab Xiao Chen jujur. Tian Dao mendengarkan kebetulan yang luar biasa dan menakjubkan ini dan terkagum-kagum, lalu berkata, seperti kata pepatah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Nasibmu sungguh luar biasa. Teratai biru kekacauan ini tampaknya ditakdirkan untukmu. Jika kau dapat memanfaatkannya dengan baik, kau akan bermanfaat bagi seluruh umat manusia di masa depan. Apa asal-usulnya secara spesifik, apa kegunaannya, dan apa perbandingannya dengan pohon pencerahan? Melihat Tian Dao sangat akrab dengan King Lian, Xiao Chen tak dapat menahan diri untuk bertanya. Bab 1049. Saat menyendiri di kolam roh kekacauan, Xiao Chen berlatih dengan teratai hijau kekacauan dan menemukan bahwa teratai hijau kekacauan memiliki efek penyembuhan yang menakjubkan. Ia berani menyimpulkan, jika ia sedang sekarat, ia hanya perlu membiarkan Chaos Green Lotus mengeluarkan sedikit nafas saja, itu sudah cukup untuk menghidupkannya kembali dengan darah penuh. Demikian pula, pohon pencerahan juga memiliki efek penyembuhan, dengan sifat-sifat yang serupa. Itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Pohon pencerahan dan teratai biru kekacauan keduanya adalah harta karun spiritual kekacauan, yang peringkatnya di atas harta karun spiritual bawaan. Mengenai mana di antara keduanya yang lebih berharga, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku punya pendapat sendiri dan tidak bisa memberikan penilaian tunggal. Kesadaran Dao Surgawi berkata, fungsi utama pohon pencerahan adalah pencerahan. Jika seseorang dapat meyakinkan pohon kekacauan untuk mengakui mereka sebagai gurunya, jalan kultivasi mereka akan mulus dan tanpa hambatan. Teratai biru kekacauan, di sisi lain, memiliki kegunaan yang jauh lebih serbaguna.
Ia dapat menyerang dan bertahan, memberikan bantuan yang luar biasa dalam pertempuran, dan khasiat penyembuhannya jauh melampaui pohon pencerahan. Setelah mendengar ini, Xiao Chen secara garis besar memahami sesuatu. Pohon pencerahan terutama digunakan untuk budidaya, dan teratai hijau kekacauan dapat dilihat sebagai senjata ajaib yang dapat digunakan dalam pertempuran, menggabungkan serangan dan pertahanan. Teratai hijau kekacauan seharusnya bisa menyembuhkan lukamu, kan? Tanya Xiao Chen. Mungkin kita bisa mencobanya. Kata kesadaran Tian Dao dengan ragu. Kalau begitu, cobalah. Xiao Chen mengatakan ini dan memberi Chaos Green Lotus sebuah instruksi. Setelah menerima perintah, Chaos Green Lotus segera berakar di tanah dan mulai tumbuh subur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, segera menjadi sebesar pohon yang menjulang tinggi. Seluruh ngarai abadi dipenuhi dengan vitalitas agung dari teratai hijau kekacauan. Mioya. Suara gembira kesadaran Dao Surgawi terdengar, dan ia terus menyerap vitalitas kekacauan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, Chaos Green Lotus efektif dalam memulihkan Dao Surgawi, dan efeknya sangat nyata. Kaisar Xiao, mengapa kau tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke klan Xuan Yuan 100.000 tahun yang lalu untuk berkultivasi? Tanya Tian Dao, memanfaatkan kekuatan kekacauan untuk menyembuhkan. Kau seharusnya tahu bahwa menjelajah ruang dan waktu bukanlah hal yang mudah. Jika kau memicu sebab dan akibat, hal-hal buruk akan terjadi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan bepergian melintasi waktu dan ruang serta menyaksikan masa lalu dan masa depan. Kuncinya adalah Anda hanya bisa menjadi penonton dan tidak berpartisipasi. Jika terjadi kesalahan, yang memicu sebab akibat dan menyebabkan waktu dan ruang menjadi tidak teratur, tidak seorang pun dapat memprediksi apa hasil akhirnya. Meskipun Xiao Chen mengenakan topeng dan menyembunyikan identitasnya ketika pergi ke keluarga Xuan Yuan, dia akhirnya berkultivasi menjadi tubuh yang sangat suci pada waktu dan ruang itu, dan memiliki beberapa pengaruh halus pada waktu dan ruang itu. Tian Dao menduga bahwa kejatuhan Xiao Chen dari kesengsaraan surgawi berhubungan dengan kejadian pemicu sebab dan akibat tersebut. Kalau tidak, dengan kekuatan Xiao Chen, bagaimana mungkin kesengsaraan surgawi biasa dapat melukainya? Hanya bencana karma legendaris yang bisa begitu mengerikan. Aku hanya sedang bereksperimen. Xiao Chen mendesah tak jelas, sayang sekali eksperimennya gagal. Aku hampir terbakar karena bermain api. Eksperimen apa? Tanya Tian Dao bingung. Xiao Chen memikirkannya, lalu menggelengkan kepala dan berkata, kita tidak usah bahas ini dulu. Nanti saja aku ceritakan. Sekarang aku punya dua pertanyaan untukmu. Tidak usah sungkan, tanya saja. Kata Tian Dao lugas. Pertanyaan pertama, bisakah kau membantuku menemukan lokasi 9 naga langit dan bumi? Tanya Xiao Chen. 9 naga langit dan bumi. Tian Dao terkejut, lalu berkata, aku tidak bisa membantumu. Mengapa? Tanya Xiao Chen. Karena aku hanyalah Dao Surgawi dari alam abadi, aku bisa menjelajahi setiap sudut alam abadi untukmu. Namun, di luar alam abadi, aku tidak bisa membantumu. Tian Dao berkata, lagi pula, 9 naga langit dan bumi terlalu kuat dan dapat menghalangi deteksi kesadaran ilahi. Jika mereka hanya ingin bersembunyi, pada dasarnya tidak ada cara untuk menemukan mereka. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Benar. Xiao Chen mengangguk, seolah dia sudah menduganya. Baiklah, lalu pertanyaan kedua. Xiao Chen bertanya lagi, apakah kamu kenal Kaisar Manusia? Tentu saja aku tahu. Tian Dao menjawab dengan percaya diri kali ini, lalu tersenyum misterius, aku sudah menduga cepat atau lambat kau akan menyadarinya. Apakah kamu sangat mengenalnya? Xiao Chen terkejut. Bisa dibilang begitu. Jawab Tian Dao, dia tipe yang sama denganmu. Kalian berdua tidak akan menyerah pada takdir. Kalian berdua melawannya dengan cara kalian sendiri. Tapi, pada akhirnya, dia gagal. Tidak, baginya pribadi, dia harus dianggap sukses. Kata Xiao Chen. Tian Dao bertanya dengan ragu, apa maksudmu? Kurasa Kaisar Manusia belum mati. Dia telah menyembunyikannya dari semua orang, termasuk para dewa leluhur ras alien. Dia memalsukan ilusi kematian dan pergi ke dimensi yang lebih tinggi. Kata Xiao Chen dengan terkejut. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Sudah kubilang itu hanya spekulasi. Tian Dao, maksudmu, tebakan pasti ada dasarnya, kan? Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Mestinya begitu, lalu apa dasarmu? Tanya Tian Dao. Yah. Kau bilang dia dan aku adalah tipe orang yang sama, jadi aku akan menempatkan diriku di posisinya dan memikirkan apa yang akan kulakukan jika aku berada di situasi itu. Xiao Chen berkata, tentu saja, ini hanya asumsi dan kesimpulan. Untuk benar-benar mengetahuinya, aku perlu bertemu dengan Kaisar Manusia. Bertemu Kaisar Manusia. Tian Dao terkejut dengan ide Xiao Chen dan bertanya dengan heran, apakah kau ingin? Bukankah kegunaan terbesar ngarai abadi adalah kemampuannya untuk menjelajah ruang dan waktu? Tanya Xiao Chen dengan tenang, menurutmu apa yang akan kulakukan kali ini? Tidak, itu terlalu berbahaya. Tolak Tian Dao. Kaisar Manusia berasal dari era primordial. Kau seharusnya tahu berapa lama era itu. Jika kita membalikkan waktu dan ruang dan kembali ke era primordial, pasti akan menyebabkan bencana yang mengerikan. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang harus dilakukan. Kata Xiao Chen tegas. Melihat Xiao Chen sudah bulat hatinya,
Tian Dao menghela napas dan berkata, "Baiklah, karena kau sudah bertekad, aku akan membantumu. Tapi ingat, saat kau pergi ke era kuno, jangan ikut campur dalam apapun yang terjadi di sana. Kau hanya bisa menjadi penonton. Mengubah masa lalu tidak diragukan lagi lebih berbahaya daripada mengubah masa depan. Sebab dibandingkan dengan waktu dan ruang saat ini, masa depan belum terjadi, dan penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas dan perubahan yang konstan. Namun masa lalu telah terjadi dan telah terbentuk. Jika Xiao Chen mengubah sesuatu di masa lalu, ruang dan waktu saat ini akan sangat terpengaruh, dan bahkan mungkin akan hancur. Tergantung situasinya. Pokoknya, aku yang tanggung semua konsekuensinya. Xiao Chen masih punya rencananya sendiri. Bahkan langit pun tak bisa melihatnya dan tak tahu apa yang akan ia lakukan." Setengah jam kemudian, Tian Dao memulihkan kekuatannya dengan bantuan Chaos Green Lotus. "Sekarang aku akan membantumu membalikkan waktu dan ruang, serta membuka pintu menuju era kuno. Di sana, kau akan menyaksikan pertarungan antara kaisar manusia dan para dewa. Hati-hati." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tian Dao menunjukkan kekuatan magis yang luar biasa, dan seluruh ngarai abadi bergetar hebat. Serpihan-serpihan waktu yang melayang di udara pun berkumpul dalam sekejap, membentuk pintu ruang dan waktu. "Terima kasih banyak. Aku akan menitipkan teratai Azure Chaos kepadamu untuk sementara waktu sampai aku kembali." Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia langsung memasuki pintu waktu dan ruang dan menuju ke era kuno yang misterius. Bab 1050. Pada zaman kuno, dunia abadi, dunia iblis, dan dunia iblis belum terbentuk. Hanya ada satu dunia di dunia ini, yang secara kolektif dikenal sebagai dunia manusia. Di era ini, manusia dan iblis hidup berdampingan dan seringkali ditindas serta dibunuh oleh iblis. Dunia manusia terus-menerus dilanda perang dan tidak ada ketertiban sama sekali. Hingga lahirlah seorang pria kuat yang tak tertandingi, ia memimpin umat manusia melawan para iblis, mengalahkan pasukan iblis beberapa kali, dan memaksa para iblis mundur ke pihak mereka sendiri. Barulah setelah itu umat manusia memiliki tempat untuk bertahan hidup. Orang-orang memuji pencapaian besar orang yang berkuasa itu dan menghormatinya sebagai kaisar umat manusia. Kaisar manusia tahu bahwa umat manusia perlu membangun sistem yang lengkap dan bersatu secara keseluruhan agar memiliki modal untuk melawan ras asing, jadi dia mengambil alih kepemimpinan. Dalam tahun-tahun berikutnya yang tak terhitung jumlahnya, kaisar manusia menjadi semakin kuat, hampir sendirian menyapu bersih klan iblis dan klan monster, menjadikan umat manusia sebagai penguasa dunia dan penguasa semua roh. Era kuno, tahun ke-4545 kalender kaisar manusia. Dunia manusia makmur dan stabil, umat manusia aktif membangun istana, kota, sekte, dan tradisi Tao, dan praktik spiritual juga mencapai era yang sangat makmur. Adapun para iblis dan monster, mereka terpaksa tinggal menyendiri karena kekuatan kaisar manusia dan tidak berani menyerang umat manusia. Dan tidak seorang pun tahu bahwa saat ini, seorang pengunjung misterius yang telah melakukan perjalanan mundur dalam waktu dari masa depan yang jauh telah tiba secara diam-diam. Apakah ini era kuno? Di langit di luar kota kaisar manusia, sebuah bayangan transparan berdiri. Hantu itu mengenakan jubah hitam, dengan aura misterius yang menyelimutinya. Bahkan indera spiritual terkuat pun tak mampu mendeteksi informasi apapun tentangnya. Jelas sekali dia adalah Xiao Chen yang datang ke sini dengan membalikkan waktu dan ruang. Tidak bisa menyesuaikan diri dengan era ini. Xiao Chen mengangkat tangannya dan memandangi keadaannya yang transparan dan ilusif, sambil memikirkan sesuatu. Ia yakin, sekalipun ia tampil di hadapan orang lain secara terang-terangan, tak seorang pun akan mampu melihatnya. Karena dia tidak termasuk dalam ruang dan waktu ini. Dia hanya seorang pejalan kaki. Seorang penonton. Kalender Kaisar Manusia 4545. Menurut Dao Surgawi, Kaisar Manusia melakukan pertempuran penentuan dengan para dewa sekitar kalender Kaisar Manusia 5000. Bagaimana mungkin ada kesalahan 4 atau 500 tahun? Xiao Chen tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun kita tahu bahwa waktu dapat ditempuh melalui ruang dan waktu tidak akan sepenuhnya akurat dan akan selalu ada beberapa kesalahan. Namun kesalahan sebesar itu masih terlalu dibesar-besarkan. Ini berarti Xiao Chen harus tinggal di era kuno selama 4 atau 500 tahun sebelum dia dapat menyaksikan pertarungan antara kaisar manusia dan para dewa. Sial, Xiao Chen tidak berdaya. Tidak ada pilihan selain menunggu. Bagaimanapun, itu hanya 4 atau 500 tahun perjalanan waktu melintasi ruang dan waktu. Dalam ruang dan waktu nyata, seharusnya tidak terlalu lama. Mungkin hanya beberapa bulan, atau bahkan lebih pendek. Karena ia mempunyai banyak waktu, Xiao Chen mulai melakukan perjalanan keliling dunia manusia pada zaman kuno. Dunia manusia setidaknya puluhan kali lebih besar daripada dunia dongeng di dunia nyata dan ruang angkasa. Namun, hampir 90% wilayahnya kosong dan tandus, serta belum digarap. Ras manusia, ras iblis, dan ras monster bersama-sama menempati kurang dari 1/10 wilayah dunia manusia. Lagi pula, dibandingkan dengan waktu dan ruang nyata, era kuno setara dengan masyarakat primitif. Pada tahun ke-4599 kalender Kaisar Manusia, Xiao Chen sedang bepergian di dunia manusia ketika ia bertemu dengan seorang kakak beradik yang sedang diburu oleh klan iblis. Kakak beradik itu tampak baru berusia sekitar 8 atau 9 tahun.
Mereka mengenakan pakaian jerami dan sandal jerami, dan tubuh mereka berlumuran lumpur dan darah. Mereka tampak sangat menyedihkan. Di belakang mereka, seekor monster kadal mengejar mereka dengan gila-gilaan, seolah-olah telah lapar sejak lama dan terus-menerus mengeluarkan air liur ketika melihat makanan lezat itu. Meskipun kakak beradik itu memiliki kaki yang lebih kuat dari orang biasa, bagaimana mereka bisa berlari lebih cepat dari monster gila? Tak lama kemudian, monster itu memanfaatkan kesempatan dan menerkam dengan ganas. Yi, pergi. Sang saudara bereaksi cepat dan mendorong saudara perempuannya menjauh pada saat kritis. Sang adik pun bergegas maju dan lolos dari bahaya, namun sang adik tertelan oleh monster itu dalam sekali telan. Kakak. Ketika gadis kecil bernama Yi melihat satu-satunya kerabatnya dimangsa oleh monster itu, dia tiba-tiba kehilangan rasa takutnya dan meraih akar kayu di dekatnya dan mengayunkannya dengan keras ke arah monster kadal itu. Kadal Bau, kembalikan adikku. Kakak, jangan tinggalkan Yi. Gadis kecil itu melambaikan tangannya dan menangis, tampak sangat tidak berdaya dan menyedihkan. Namun, kekuatannya tidak lebih dari sekadar menggelitik monster kadal. Monster kadal itu bukan saja tidak terluka, tetapi ia menjadi rakus lagi dan ingin melahap gadis kecil itu. Pada saat ini, Xiao Chen, yang menyaksikan semua ini, sedang memikirkan sesuatu. Kalau kita cuma jalan-jalan kayak gini selama ratusan tahun, pasti membosankan, kan? Karena cepat atau lambat kita harus campur tangan, mendingan kita coba dulu deh. Setelah membuat keputusan, Xiao Chen segera menggunakan Huangji Huaxian Jue untuk berevolusi dengan kedua tangannya. Penghakiman Yin dan Yang, ekstrim hidup dan mati. Siklus sebab akibat, kekacauan ruang dan waktu. Tiba-tiba, Xiao Chen menunjukkan kekuatan magis sebab akibat untuk pertama kalinya. Petir menyambar, mengguncang sungai waktu dan ruang. Ledakan. Dalam kegelapan, penghalang tertentu rusak, dan Xiao Chen yang awalnya adalah hantu, secara bertahap memadatkan tubuhnya. Ini berarti Xiao Chen melawan waktu dan ruang dan muncul di era kuno dalam wujud aslinya. Memanggil. Sosok Xiao Chen melintas dan muncul di samping gadis kecil itu. Dengan gerakan ringan tangannya, ia meraih kepala monster kadal yang hendak menerkam gadis kecil itu. Gadis kecil itu, yang siap menghadapi kematian, tertegun sejenak. Ia menatap Xiao Chen, yang tampak seperti dewa turun dari surga, dan terkejut. Monster sekuat itu ternyata bisa ditangkap dengan mudah. Sialan, manusia rendahan, kau membuatku marah. Monster kadal itu tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia, kekuatan iblisnya menjadi ganas, dan tampak sangat marah. Ia merentangkan cakar depannya, ingin menghajar Xiao Chen sampai mati. Oh! Namun Xiao Chen tersenyum tipis, lalu memutar tangan yang memegang kepala monster kadal itu sedikit. Engah! Monster kadal besar itu langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang tak tertandingi dan tubuhnya meledak. Celepuk! Sosok kurus jatuh dari perut yang robek. Itu adalah anak laki-laki kecil yang baru saja dimakan. Tampaknya monster kadal itu begitu lapar hingga menelan anak kecil itu tanpa mengunyah sedikit pun, sehingga anak kecil itu tampak tidak terluka. Kakak! Gadis kecil itu berlari ke arah anak laki-laki itu sambil menangis kegirangan. Yi, kamu baik-baik saja. Anak laki-laki itu jelas sedikit bingung, tetapi awalnya dia khawatir dengan kondisi adiknya. Tidak apa-apa. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan menunjuk Xiao Chen sambil berkata, para dewalah yang menyelamatkanku. Tuhan. Anak laki-laki itu menatap Xiao Chen dan bertanya dengan tatapan kosong, apakah kamu benar-benar dewa? Sebelum Xiao Chen sempat menjawab, tiba-tiba. Langit retak. Klik. Ledakan. Guntur dan kilat yang mengerikan menyambar dengan liar, dan dalam sekejap area dalam radius 1000 mil diselimuti krisis kehancuran. Anak laki-laki dan anak perempuan itu hanya merasakan tekanan yang tak terlukiskan datang dari langit, membuat mereka merangkak di tanah tanpa sadar, gemetar. Tuhan marah. Gigi gadis kecil itu bergemeletuk dan wajahnya pucat dan tak berdarah. Dia berpikiran sederhana dan tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya merasa sangat takut. Apakah kamu menolakku? Xiao Chen mendongak dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dirinya telah mencampuri urusan ruang dan waktu ini tanpa izin dan ditolak oleh hukum ruang dan waktu ini. Tapi, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Tetapi kemudian dia mendengar kata-kata arogan Xiao Chen, melambaikan tangannya, mengumpulkan pedang, dan mengayunkannya ke langit. Tekanan pedang yang kuat langsung naik ke langit. Ledakan. Dalam sekejap, awan gelap pun sirna, guntur pun berhenti, dan dunia kembali jernih, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Bersambung.